Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang ya kita semua lakukan tiap hari lah ya, bikin pilihan. Betul? Tapi gimana sih sebenarnya kita milih? Nah, kita bakal lihat nih gimana nilai-nilai kita, terus cara informasi disajiin, atau istilah kerennya framing atau pembingkaian, itu ngaruh banget ke keputusan kita. Ini kita ambil dari Appendix B, buku Thinking Fast and Slow, sama karya klasiknya Kahneman dan Tversky tahun 83 itu. Yeah, choices, values, and frames. Penting itu. Fokus kita hari ini ya di efek framing ini. Tujuannya, ya biar kita ngerti lah psikologi di balik pilihan-pilihan kita, terus mungkin jadi lebih sadar juga, ternyata gampang banget loh kita ini diarahkan cuma gara-gara cara masalahnya disajikan. Dan ini penting ya, bukan cuma teori di awang-awang gitu. Paham soal ini tuh bisa bantu kita bikin keputusan yang ya lebih bijak lah. Dan ngenalin juga kapan kita mungkin lagi dipengaruhi, apalagi pas pilihan itu disajiinnya sebagai untung atau rugi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ingat kan sumber kita ini bilang kita jarang nilai sesuatu tuh absolut. Selalu dibandingin sama titik acuan. Titik referensi, ya. Nah, dari situ baru kelihatan ini untung atau rugi. Dan uniknya nih, kita ini katanya lebih ngeri kehilangan sesuatu daripada seneng dapat sesuatu yang nilainya sama. Loss aversion itu kan? Persis. Nah, disitulah pembingkaian ini main perannya. Cara sebuah masalah dideskripsikan, itu nentuin titik acuan kita jadinya. Contohnya pasti udah pada sering denger, masalah wabah Asia itu. Oh, yang klasik itu ya? Iya. Ada 600 orang terancam nih. Pilihan A, pasti selamat 200 orang. Pilihan B, ada kemungkinan sepertiga semua selamat, 2/3 nggak ada yang selamat. Nah, kebanyakan milih A, yang pasti-pasti aja. Jadi cenderung menghindari resiko ya kalau gitu? Betul, risk averse. Karena dibingkainya sebagai keuntungan, berapa yang selamat. Tapi bukannya ada versi satunya lagi ya dari masalah itu? Nah, itu dia, versi kedua. Pilihan C, pasti 400 orang meninggal. Pilihan D, sepertiga kemungkinan nggak ada yang meninggal. 2/3 kemungkinan 600 orang meninggal. Di sini loh, mayoritas malah milih D. Jadi berani ambil resiko? Iya, risk seeking. Padahal kalau dihitung-hitung nih, A itu ya sama aja kayak C. B ya sama aja kayak D. Cuma gara-gara dibingkai sebagai kerugian, berapa yang meninggal, pilihan orang bisa muter balik gitu. Drastis banget. Wow, biolayarnya cuma beda kata-kata doang, efeknya bisa gitu. Ini mirip contoh yang operasi lawan radiasi buat kanker, itu bukan sih? Iya, mirip. Kalau dibilangnya tingkat bertahan hidup 90%, orang kan cenderung, oke deh operasi. Tapi kalau bilangnya tingkat kematian 10%, wah bisa jadi mikir lagi, pilih radiasi aja kali ya, padahal angkanya sama persis. Pernah nyadar nggak sih gimana statistik yang sama bisa kerasa beda banget tergantung nyajinnya? Itu karena bingkai kerugian atau kematian itu kayaknya lebih nyentuh emosi kita di otak. Lebih kuat gitu responsnya. Sementara bingkai keuntungan atau bertahan hidup itu lebih ke area otak yang buat kontrol rasional. Jadi butuh usaha lebih ya buat mikir ulang. Iya, butuh usaha mental ekstra pakai sistem 2 itu. Dan seringnya kita ya agak males lah mikir ulang bingkainya. Nah efek ini kan nggak cuma buat keputusan gede macam hidup mati gitu ya. Kayaknya hal sepele juga kena deh. Contohnya kehilangan tiket bioskop itu. Oh ya, itu menarik. Kalau Anda udah beli tiket katakanlah 100.000, terus tiketnya hilang pas mau masuk, kemungkinan besar agak males kan beli lagi, rasanya rugi banget. Tapi coba bandingin kalau Anda hilang uang 100.000 pas lagi jalan ke bioskop, kemungkinan besar Anda tetap bakal beli tiketnya kan? Aneh ya, padahal ruginya sama-sama 100.000. Kenapa tuh? Nah, itu yang disebut akuntansi mental. Tiket yang hilang itu rasanya udah masuk ke pos anggaran nonton bioskop. Jadi kalau beli lagi, rasanya kayak bayar double buat satu acara. Oh, oke. Sementara kalau uang tunai 100.000 yang hilang, itu masuknya ke pos anggaran umum kita aja gitu. Nggak secara spesifik ngalangin kita buat beli tiket. Jadi kita ngevaluasi pengeluaran itu relatif ke akun mental mana dia masuk. Pantesan, konsep pembingkaian ini ternyata nyambung juga ya ke kebijakan publik sama rasa keadilan kita. Contohnya donasi organ itu kan? Betul. Negara yang sistemnya opt-out, jadi Anda otomatis dianggap donor kecuali milih keluar, itu tingkat partisipasinya bisa tinggi banget, dekat 100%. Tinggi banget ya? Sementara negara yang opt-in, Anda harus aktif daftar dulu buat jadi donor, partisipasinya jauh lebih rendah. Kadang cuma 4% atau sekitar segitu.
pilihan standarnya, defaultnya, itu ngaruh banget. Jadi karena males atau ragu dikit, orang ngikutin default aja gitu ya? Kurang lebih begitu. Terus ada lagi contoh soal kode pajak dari Schelling itu. Mana yang lebih adil kedengarannya? Pemerintah kasih keringanan pajak buat yang punya anak, atau pemerintah denda buat yang nggak punya anak? Padahal hasil akhirnya, beban pajak tiap keluarga bisa dibikin sama persis. Iya juga ya. Pasti beda rasanya. Ternyata persepsi keadilan kita itu lebih nempel ke bingkai kata-katanya. Keringanan kan enak didengar ya, daripada denda. Padahal substansinya soal distribusi beban pajak yang fair. Preferensi kita tuh seringnya soal deskripsi, bukan realitasnya. Wah, dalam juga ya. Prinsip keadilan ini juga muncul pas kita nilai tindakan bisnis kan? Kayak naikin harga skop salju pas lagi badai gitu. Nah, itu dia. Itu dianggap nggak adil banget sama banyak orang. Rasanya kayak penjual manfaatin situasi buat ya merugikan konsumen lah. Iya, kesannya aji mumpung gitu ya. Betul. Tapi, coba bandingin sama ini. Kalau perusahaan lagi untung gede banget, terus mereka mutusin nggak naikin gaji karyawan. Itu seringkali nggak dianggap setidak adil naikin harga skop tadi loh. Oh iya ya. Kenapa gitu? Kayak ada aturan nggak tertulis gitu. Konsumen tuh berhak atas harga referensi yang wajar. Nah, kalau penjual naikin harga skop pas badai, itu melanggar hak konsumen itu, makanya kerasa nggak adil. Sementara, kalau perusahaan nggak naikin gaji pas untung, itu lebih dilihat sebagai gagal berbagi keuntungan, bukan sebagai nimbulin kerugian dari gaji standar karyawan. Jadi ada semacam hak ganda yang kita pahami secara implisit. Jadi kesimpulannya gimana nih? Dari obrolan kita kayaknya pilihan kita ini jauh banget ya dari sekedar hitung-hitungan rasional murni gitu. Jauh banget. Gampang banget dipengaruhi sama cara opsi itu dibingkai. Apakah sebagai untung atau rugi dari titik acuan kita. Dan ini berlaku di mana-mana. Dari keputusan medis, belanja, sampai kita dukung kebijakan apa. Iya, benar. Jadi kuncinya ya kesadaran itu tadi. Sadar kalau ada efek pembingkaian ini, biar kita bisa lebih kritis lah sama pilihan kita sendiri. Dan ngenalin juga kalau mungkin kita lagi dibingkai sama orang lain. Kita sering nggak sadar loh betapa pilihan kita itu nempel sama bingkainya, sampai kita coba sengaja lihat dari sudut pandang lain. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah nih. Kalau emang preferensi kita bisa segitu gampangnya dibentuk ulang cuma dengan ganti kata-kata atau bingkai, seberapa asli sih sebenarnya pilihan-pilihan yang kita buat tiap hari? Coba deh, pikirin satu keputusan penting yang baru aja Anda ambil. Bisa nggak dibingkai ulang dengan cara beda? Dan kalau bisa, kira-kira bakal ngubah keputusan Anda nggak ya?